Halo kaum intelektual sekalian. Guys, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih dalam hati, kenapa baju atau seragam daripada Panglima TNI yang ada di Konoha itu banyak embel-embelnya gitu ya, ada pangkat di sini segala macam gitu, banyak banget ya, sampai berat kayaknya itu ya, ada sampai sekilo 2 kilo ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Sementara kalau kita bandingkan dengan Panglima Israel ya, atau Panglima Amerika di negara-negara maju, jarang tuh ya yang banyak pangkatnya di bajunya gitu ya, banyak embleng-emblengnya gitu ya, banyak onder-ondernya. Saya nggak tahu apa yang ditaruh di bajunya. Ada yang berbentuk kuali, berbentuk panci, ya, berbentuk mangkok, cerek dan sebagainya. Ya, pokoknya aneh-aneh ya kalau saya perhatikan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa panglima yang ada di Konoha itu banyak embel-embel di bajunya gitu? Apa alasannya? Sementara yang negara seperti Israel yang sering turun terjun ke lapangan, bahkan dia ikut perang gitu ya. Ya, dari zaman dulu perang mulu gitu ya. Tiap hari perang, tapi mereka tidak ada tuh ya di bajunya itu embel-embel gitu ya, pangkat, jabatan dan sebagainya ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa simple? Simple aja gitu ya. Cuman ada lambang bintang di sini selesai gitu ya. Tapi kalau di Konoha kan banyak banget gitu ya. Sementara panglima yang ada di Konoha itu kan jarang perang ya. Kalaupun perang, nggak pernah perang sampai ke luar negeri gitu, seperti Israel, seperti Amerika gitu ya. Amerika kan perang sampai ke Timur Tengah, kemana gitu ya. Kalau Israel perang sampai ke luar negeri gitu ya, luar negaranya. Sementara tentara di Konoha itu kan jarangnya pergi ke luar negeri ya. Kalaupun pergi ke luar negeri itu ya tentara perdamaian gitu ya, bukan untuk perang gitu ya. Ya, sementara kalau kita perhatikan ya, Panglima di Konoha itu bajunya itu banyak banget gitu ya, embel-embelnya gitu. Ada berbentuk gambar panci, ya baskom dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena kita itu gila hormat gitu? Apakah karena warga Konoha itu masih feodal gitu? Apakah karena kita itu sangat mengkultuskan jabatan gitu? Apakah ini bentuk daripada hierarki? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau misalnya nih ya, ada perang nih, tiba-tiba perang, terus panglimanya itu pakai baju yang berat sekali gitu ya, ada embleng-embleng di sini ya, ada pokoknya onderdil di bajunya gitu. Apakah itu berat atau tidak kalau misalnya terjadi perang gitu ya, Konoha digempur gitu ya? Apakah itu berat sekali? Menurut kalian gimana? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Saya tidak berpihak di video ini ya. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel dan sebagainya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Saya menganalisis gitu ya. Jadi saya akan ngambil dari sudut pandang antropologi, psikologi dan lain sebagainya. Dari sudut pandang antropologi, yang mempengaruhi ini sebenarnya adalah Belanda. Jadi Konoha itu seperti sekarang ini ya, kalau kita perhatikan ya, jenderal-jenderal, kasat, panglima di Konoha itu ya punya banyak eh, apa di sini ya, penghargaan apa segala macam, besi lambang-lambangnya gitu ya, ada yang berbentuk baskom, nah tengko ya, pokoknya ya aneh-aneh gitu ya, ada yang berbentuk kuali dan lain sebagainya. Jadi ternyata itu dipengaruhi oleh Belanda, guys. Jadi dulu bangsa kita itu melihat Belanda itu ternyata seperti itu ya, banyak embleng-emblengnya juga gitu ya, ada berbentuk garpu gitu ya, berbentuk sendok dan sebagainya ya, ditempel-tempel di bajunya gitu. Dari situ tuh guys ya pertama ya. Kemudian karena bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat-sangat gila hormat gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Kita tuh gila hormat tau guys. Sangat gila hormat. Kita tuh punya senioritas yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi kita tuh sangat bangga dengan jabatan. Apa buktinya? Buktinya banyak tuh ya pejabat-pejabat di Konoha itu membeli jabatan, walaupun diperhalus dengan memberi hadiah terhadap bos supaya naik jabatan. Warga Konoha itu seperti itu guys, jual beli jabatan. Banyak banget. Itu sudah rahasia umum ya. Jual beli jabatan itu sangat-sangat sangat lumrah sekali di Konoha guys. Sehingga ya ketika mereka sudah membeli ya, mereka butuh effort untuk naik jabatan. Ya ketika mereka naik jabatan itu ya mereka pengen gitu ya memamerkan gitu ya hasil daripada pembelian jabatan itu. Bukan berarti saya mengatakan
panglima yang ada di Konoha memilih jabatan, bukan seperti itu ya, disclaimer awalnya. Tapi yang rata-rata di Konoha itu rahasia umum lah ya. Banyak warga Konoha yang beli jabatan ya. Jangan beli jabatan ya. Untuk jadi PNS aja mereka banyak yang bayar juga ya. Sedangkan untuk PNS, untuk honor sekalipun ya, banyak juga pakai orang dalam. Honor itu kan didapat dari mana? Dari orang dalam, dari kenalan kepala sekolah kan. Kalau kita ujuk-ujuk ya melamar ke suatu sekolah gitu, honor apakah diterima? Enggak. Saya udah pernah nyoba, guys. Saya pernah nyoba lamar di pondok pesantren. Saya sudah effort tuh pakai peci kan, pakai baju koko gitu. Saya ngelamar tapi ditolak, guys. Kenapa? Karena nggak ada orang dalamnya. Kemudian selain itu ya, tanpa kita sadari, jenderal-jenderal seperti Israel, kalau kita bandingkan misalnya Jenderal Israel dengan Jenderal Konoha itu, atau Panglima Israel dengan Panglima Konoha itu, kalau saya perhatikan tuh, mereka itu tidak punya yang namanya budaya senioritas. Nggak ada jual beli jabatan, nggak ada ya. Yang ada di sana itu ya murni gitu ya, murni membangun negaranya gitu ya. Kalau perang ya perang gitu. Jadi pikiran daripada jenderal-jenderal yang ada di negara-negara maju itu, Israel itu termasuk negara maju, bukan berarti saya penyepong Israel ya, jangan berpikir saya berpihak pada Israel ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, baju daripada Panglima Israel itu kan kosong melopong ya, paling jabatannya cuma bintang doang selesai gitu ya. Bintangnya pun nggak dikasih cerah gitu, nggak ya, kain aja dijahit gitu ya, selesai gitu. Kenapa? Apa alasannya? Alasan itu kalau terjadi perang biar ringan gitu ya, lari cepet ringan. Jadi kalau misalnya kita punya baju embleng-embleng gitu banyak gitu, ya capek kan ya makainya, ya nggak sih? Jadi kalau saya perhatikan tuh ya justru panglima daripada Israel itu lebih efisien ya. Lagian mereka juga nggak punya budaya senioritas ya, sama aja mau prajurit mau jenderal setara bagi mereka. Jadi justru Israel itu punya budaya kesetaraan, guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh tradisi luar? Ya. Jadi orang-orang Israel itu kan banyak perantau ya, makanya banyak tuh warga Konoha yang ngata-ngatain bahwa Netanyahu itu orang Poland gitu, orang luar dan sebagainya. Sebenarnya nggak asli orang Poland, guys. Tapi itu semacam perkawinan silang gitu. Jadi orang-orang Yahudi dulu merantau ke Eropa, ya, lalu mereka diusir dari sana. Padahal kan mereka sudah menikah dengan orang-orang lokal di sana gitu. Sehingga mereka menganut yang namanya budaya-budaya dari luar gitu ya. Jadi itu kan budaya dari luar ya, budaya kesetaraan gitu ya. Nggak usah punya ini ya, embleng gitu ya, jabatan dan sebagainya ya. Sehingga apa? Sehingga ya efisien gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan jenderal daripada atau TNI daripada Israel itu lebih sering perang daripada Konoha. Mereka perang ke luar negeri ya, perang ke antar negara gitu ya. Sementara Konoha enggak kan? Ya Konoha itu memerangi masyarakatnya gitu ya. Ya tentara Konoha itu menyiram aktivis ya. Kemudian memukuli pendemo gitu ya. Kemudian oh, memanipulasi tukang rental ya, ada banyak tuh kasus-kasusnya. Jadi kacau sebenarnya, guys ya. Ya tentara Konoha itu kacau ya. Harusnya ini dong ya diajak perang gitu ya, ke luar negeri kemana gitu ya, menginvasi negara lainnya kan. Tapi permasalahan kan mampu nggak? Kita kan nggak mampu ya. Jadi tentara Konoha itu hanya jago di YouTube, guys. Bukan berarti saya tidak nasionalis. Jangan berpikir saya tidak nasionalis. Yang kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngata-ngatain kamu nggak nasionalis. Bukan saya nggak nasionalis. Saya mengkritik gitu ya. Saya mengkritik karena sayang gitu ya. Karena kemampuan tentara kita kalau dibandingkan dengan negara luar itu jauh ya, jauh lebih rendah kemampuan tentara Konoha, guys. Bukan berarti saya menjelek-jelekan ya. Dari semua hal, dari teknologi, dari pemikiran semuanya. Jadi prinsip daripada tentara-tentara Israel atau komandan Israel atau panglima Israel itu yang penting efisiensi gitu ya. Visi dan misinya dulu deh gitu ya. Sementara kan Konoha kan enggak ya, kita sangat-sangat senioritas gitu ya. Gue kan pejabat, gue kan punya jabatan ini bla bla bla. Tapi ya fakta di lapangan kita melihatnya
gagal. Banyak juga misi daripada tentara Konoha yang gagal sekarang ini ya. Kita sudah ketinggalan banget gitu ya. Kalau disuruh perang dengan negara luar, apakah negara kita maju? Maksudnya, apakah tentara Konoha bisa? Bisa ya, tapi kalah gitu ya. Kita kan hanya mengandalkan kepala kan, mengandalkan kekuatan fisik. Sementara tentara-tentara di luar itu kan mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi mengandalkan kekuatan daripada teknologi cyber ya, kemudian satelit dan sebagainya, menggunakan drone dan sebagainya. Jadi nanti di masa depan ya, catat kata saya, tentara itu tidak akan dibutuhkan lagi. Mereka hanya operator aja gitu ya, operator drone gitu. Ya, mereka mengontrol dari daerah-daerah. Jadi yang perang itu drone sama drone gitu ya. Jadi semacam main game gitu ya. Tidak tentara lagi yang turun ke lapangan. Karena itu sangat mahal sekali harganya kalau kita membunuh nyawa orang ya kan. Jadi perang di masa depan itu adalah perang seperti game gitu ya. Antara drone dengan drone. Drone-nya itu yang bukan yang kecil ya, tapi yang gede gitu ya. Ya, menggunakan Iron Dome dan sebagainya. Itu sebenarnya perang di masa depan. Jadi, apakah tentara Konoha itu gila jabatan? Silakan simpulkan sendiri. Apakah karena kita itu sangat-sangat feodal? Silakan sendiri. Ada ya, secara antropologi kita itu feodal guys. Kita menganggap bahwa jabatan itu adalah segalanya gitu. Kita mengaung-aungkan jabatan gitu. Makanya banyak warga Konoha itu yang cinta dengan jabatan. Kenapa? Karena itu sangat-sangat diagung-agungkan di Konoha. Padahal biasa aja ya, mau punya jabatan atau tidak biasa aja ya. Santai aja lur, ya kan. Menurut kalian gimana? Ya coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak memojokkan tentara di sini ya. Saya hanya mengkritik gitu ya. Supaya apa? Supaya kita ada kemajuan. Lalu gimana cara merubah ini? Cara merubahnya itu mengubah budaya dulu deh gitu ya. Budaya kita gitu, pola pikir kita dirubah. Ya pola pikir kita itu dirubah. Jangan menganggap bahwa jabatan itu segalanya gitu. Kemudian kalau dia sudah pakai emblem-emblem seperti ini terlihat maco ya, terlihat luar biasa. Ya, itu kampungan guys ya. Ya itu kurang namanya. Kemudian pada saat perekrutan juga jangan menggunakan duit gitu ya. Kalau kita menggunakan duit saat perekrutan tentara itu, otomatis kita kan akan cinta jabatan ya. Karena kita punya effort yang sangat luar biasa untuk jadi tentara gitu ya. Kita mengeluarkan duit banyak banget ya. Sehingga ini mempengaruhi juga gitu. Karena kita sudah mengeluarkan banyak modal, kita otomatis berpikir, oh ini segalanya gitu ya. Ya, otomatis itu nanti akan seperti efek domino ya. Kalau kita punya jabatan ya, bawahan kita mau naik jabatan dikasih hadiah, dikasih duit gitu. Ada sogok menyogok guys ya ternyata di tubuh daripada tentara di Konoha itu ya. Nggak semuanya tapi ada sekelumit-kelumit ya. Tapi ada praktek seperti itu. Itu dirahasiakan, susah dideteksi itu. Karena kedua belah pihak nggak ada yang melaporkan gitu ya, tanpa kita sadari. Yang melaporkan baik pun yang dilaporkan akan terkena sanksi gitu ya. Ini nggak bakal dibongkar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, kalau menyogok jabatan itu kan nggak boleh ya. Ya kalau misalnya nih ya, kita nyogok lalu kita laporkan, kita juga kena gitu. Jadi sama-sama kena. Makanya ya, kasus ini jarang dibongkar. Ini mempengaruhi atau merusak TNI kita sendiri ya, tanpa kita sadari. Ya, ketika disuruh perang nggak mampu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, stop normalisasi. Ya, terlalu mengaung-aungkan jabatan. Biasa aja gitu ya. Strata kita tuh sama aja gitu ya. Sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.